Sekarang ukuran bahagia harta. Anda bekerja itu demi memenuhi perintah Allah atau karena ingin mengangkat dan merubah status kehidupan Anda? Tolong renungkan sampai sekarang. Wazinatun, zina, gaya-gayaan, memperbaiki penampilan. Silakan cek. Sekarang berapa banyak orang itu tampil mencari pekerjaan hanya untuk gaya, update status, meningkatkan status sosial dalam kehidupan. Bahkan ada peribahasa sekarang, handsome itu tidak penting, yang penting handphone. Status naik. Lain sekarang orang penghormatan ditentukan oleh status, bukan nilai-nilai kebaikan yang positif. Dulu tuh kebaikan positif itu yang menentukan, sekarang agak beda. Statusnya kalau makin kaya makin dihormati, makin populer makin dihormati, makin nyeleneh kadang-kadang juga makin dihormati. Maka kadang-kadang yang paling berbahaya ada orang mempertahankan statusnya demi gayanya. Maka yang seperti itu yang akan menjadikan kehidupannya sulit. Ingat baik-baik, ingat baik-baik. Ada sementara orang yang menikmati tampil dalam bergaya. Cuma senang begitu aja dan nikmat kelihatannya. Lihat, Masya Allah, pakai mobil ini, dan dia merasa nikmat. Padahal kata Al-Quran, nih, itu mata'ul ghurur, kesenangan sementara yang menipu. Begitu Anda terangkat, seakan-akan dunia datang kepada Anda. Begitu hilang popularitas Anda, ini yang jadi persoalan. Zinatun, gaya. Dalam fisika, hukum gaya berbanding lurus, hukum Pascal dengan tekanan. Rumusnya F berbanding lurus dengan P. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin tertekan. Jadi kalau orang, persoalannya, kalau sudah kehilangan sumbernya, energinya udah nggak ada nih untuk dorong gaya nih, bahannya udah nggak ada, supportnya nggak ada, uangnya nggak ada, tapi gaya masih dipelihara, maka tekanan akan muncul di sini. Itulah yang menjadikan bahkan diri Anda bisa dijual pada orang lain, dan seterusnya. Dan yang seperti itu kita doakan, bawa lagi kepada kebaikan, bukan diolok-olok. Ini ada orang sedang merasakan susah, dia langsung ditampakkan supaya berubah. Allah tampakkan itu karena Allah sayang kamu berubah. Jangan sampai kamu meninggal dalam keadaan demikian, kamu tobat. Anda malah membantu dia untuk merenungkan dan mendalami apa yang dia rasakan, sehingga seakan-akan dia merasakan gak ada guna dalam kehidupan. Itu angkat, bukan didorong dengan hal keburukan. Ada yang bikin parodi, ada yang bikin jualan roti 80 juta. Apa yang udah dapat? Untuk apa? Gak ada manfaatnya. Bangun malam, sujud, mohonkan, ya Allah, jadikan si fulana mendapatkan hidayah. Ya Allah, berikan ketenangan dan berikan dia untuk berpikir supaya dia bertobat. Bantu begitu. Dan wallahu a'lam, mungkin dia akan jadi perempuan paling utama di hadapan Allah ketika bertobat. Bukankah ada seorang perempuan dihinakan pada waktu dulu, gara-gara kemudian beri minum anjing, dia kemudian dia bertobat dan surga baginya. Ingat ya, baca hadisnya mesti utuh. Jangan separuh-separuh. Kalau separuh-separuh Anda bermasalah. Perempuan ngasih anjing air minum, ya anjing yang haus diberi minum, bisa masuk surga. Wah, kalau cara bacanya begitu. Banyak pertemuan perempuan bertebaran malam-malam hari. Apa pekerjaan kamu begini? Apa nggak takut dengan Allah? Gampang, besok cari anjing kasih minum. Hadis itu harus dibaca dengan baik. Begitu datang dia dibuka slopnya, cari dia. Ada yang mengatakan bawa sebagian dari buah-buahan dia potong itu, sebatang batok kelapa. Ada yang mengatakan dari slopnya, ambil air, diberi minumlah air yang anjing yang kehausan dengan perasaan tulusnya sekali. Begitu melihat anjing jalan, dia berpikir, anjing aja yang hina mendapatkan air, dia bisa tumbuh segar kembali. Kenapa saya yang bukan binatang tidak berubah? Saya harus berubah. Saya harus semangat lagi. Maka dia bertobat di hadapan Allah. Tobatnya itu yang menggugurkan dosa-dosa dia. Pemberian minum kepada anjing dengan ikhlas menjadikan amalan baru dia. Itulah yang mengantarkan dia ke surga. Maka bantu dia untuk tobat, bantu. Doakan, dorong, sujud, minta kepada Allah. Begitu tobat, Masya Allah, berubah. Mungkin dia mulia di hadapan Allah. Boleh jadi di pasangan Anda, mungkin. Masya Allah. Nah ini nih, ada manusia yang senang tampil gaya dalam kehidupan. Gaya. Jadi ustadz gaya. Jelas ya? 4. Gak cepat nih. Jadi kalau cuma gaya-gayaan, Anda tertipu. Anda tertipu. Karena itu cuma sementara. Wa tafakhurun bainakum. Tafakhur. Saling berbangga-bangga. Tuh. Kumpul-kumpul buat bangga-banggaan aja, update status untuk menaikkan status sosial supaya dianggap fakhr, naik, jadi hebat. Kuliah untuk apa? Lulus supaya dikenal, saya IPK-nya paling bagus.
Bekerja untuk apa? Supaya naik status, terangkat. Maaf, dipandang hebat oleh orang, pandang sukses oleh orang. Saya mau tanya pada Anda, duhai Anda yang bekerja, maaf ya, sampai dengan sekarang, Anda bekerja itu demi memenuhi perintah Allah. Maksudnya Anda bekerja karena Allah atau karena ingin mengangkat dan merubah status kehidupan Anda? Tolong renungkan sampai sekarang. Kalau pekerjaan Anda hanya sekedar untuk mengangkat dan merubah status Anda, dan Anda tidak pernah terfikir mendapatkan ridha Allah, maka Anda sedang tertipu dengan urusan dunia. Ingat baik-baik itu. Dan semua nilai pekerjaan Anda tidak akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal yang paling hebat, seorang lelaki ketika dia mencari nafkah dan diniatkan karena Allah, demi Allah saya katakan, mulai setiap langkah pertamanya itu sudah dihitung sebagai pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah ada pahalanya. Ibu juga demikian. Dan dua ayat itu digabungkan di surah yang sama, di ayat yang sama. Bahkan turunannya disebutkan, bahkan imannya dibawa. Dasarnya Quran surah keempat ayat 34, detilnya Quran surah kedua ayat 168, pembawaan iman dan pahalanya Quran surah kedua ayat 172, peningkatan takwanya di Quran surah ke-7 ayat 96. Itu janji Allah. Kalau Anda benar mengerjakan itu, bukan cuma dicatat sebagai pahala. Kata Allah, jangankan kamu keluar menginjakan kaki, sebelum berangkat saya datangkan rezeki ke tempatmu. Tuh, kurang apa lagi? Kelima, watakathurun fil amwali wal aulad. Ini yang paling banyak, nomor 5 ini. Kehidupan di bumi itu merasa seakan jadi bahagia, di dunia itu terasa sekarang menggembirakan, yarhamukallah, menyenangkan. Kalau apa? Kalau harta itu bisa bertambah, keturunan itu bisa bertambah, harta dan keturunan. Lomba nih, harusnya lombanya urusan akhirat, nih lombanya memperbanyak harta urusan dunia. Takatsur, memperbanyak fil amwal, harta. Silahkan cek ya, maaf sekali, yang ini lebih banyak sekarang nih. Hampir semua profesi, silahkan cek. Yang kerja ngumpulin harta. Bahkan yang paling bahaya, ketika seseorang mendakwahkan urusan dunia, tujuannya untuk urusan akhirat, tujuannya untuk dunia, ini yang paling bahaya. Ketika ustadz pun sudah ikutan pada yang seperti ini yang paling berbahaya. Ustadz ceramah hanya sekedar mengumpulkan amplop saja. Ustadz ceramah hanya ingin dibanggakan punya popularitas, dan dia tidak siap kemudian untuk menerima pelajaran-pelajaran yang lebih baik. Dia tidak siap berbagi, dia tidak menyadari kekurangan ilmunya. Akhirnya apa yang terjadi? Karena pengennya tafakhur, ingin dianggap orang yang hebat saja, maka dia tidak bisa merekomendasikan pada orang lain. Dia merasa harus dengan dia saja, jangan belajar pada yang lain, jangan dengan ustadz ini, Anda dengan saya saja. Nih, tafakhur. Harta, kumpulkan, ambil, pilih-pilih. Kalau kira-kira kasih amplopnya besar, datang. Sampai muncul istilah di ilmu hadis, kalau amplopnya tebal itu sahih, amplopnya lemah itu dhaif. Kalau amplopnya sedikit tapi banyak dari berbagai hal, sahih ligoyadihi. Yang bahaya. Sampai muncul istilah dai seperti air. Air itu dibagi 3. Ada air hujan, kemana-mana tuh datang. Itu semua tuh dihujanin tuh. Gak peduli mau rumput, mau mawar, semua datang. Itu yang bagus. Sana sini datang, gak peduli dia. Mau dikasih urusan duit, gak ada. Karena kontraknya dengan Allah, bukan dengan manusia. Manusia itu kecil lah, karena nilainya. Jangan takut dengan dunia. Demi Allah saya katakan, rezeki kita itu udah diatur, jangan takut. Pergi sana sini. Ada yang seperti airnya itu sumber mata air, sumber air, mata air. Dia udah nggak bisa kemana-mana, cuman orang datang ke situ. Datang, minta sanad, minta ini, minta itu, masya Allah. Itulah sumber air, mata air. Yang ketiga itu yang paling bahaya, ulama air pam. Dai air pam yang kalau nggak dibayar, rekeningnya nggak muter. Kerannya nggak muter tuh, kerannya nggak muter. Ini yang bahaya. Nah, sekarang coba renungkan, betapa banyak orang merasa bahagia karena hartanya itu terkumpul banyak. Sekarang ukuran bahagia harta. Sekarang ukuran bahagia kalau punya pasangan yang ideal, muncul di majalah, di-update, dilihat, kelihatannya ini yang paling bagus, senang, sehingga punya keturunan, itu kan? Yang paling membahagiakan ketika Anda kepelaminan, wal aulad. Bagaimana bisa punya aulad kalau nggak ada pasangan? Yang membahagiakan ketika Anda punya status, handphone baru, rumah baru, mobil baru, foto, ceklik, update. Sekarang begitu. Itu fata morgana. Itu fata morgana. Bahkan ada yang sudah paham fata morgana, masih diupload juga. Ceklik di fotonya, mobil baru, walaupun cuma fata morgana. Susah manusia begitu.